Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi katabas syam fi sahrir Ramadan wa nazzala fihi Qur'an. Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya mengenal ekonomi Islam di bulan Ramadan. Sebelum masuk ke penjelasan pentingnya mengenal ekonomi Islam, kita harus mengetahui bagaimana sejarah Rasulullah SAW pada saat itu, yang mana Rasulullah SAW memimpin kota Yathrib, yang saat ini dinamakan kota Madinah. Dan pada saat itu Rasulullah SAW pergi dari kota Mekah ke kota Yathrib. Karena pada saat itu kota Yathrib adalah kota yang mana tidak memiliki pemimpin yang berdaulat, tidak memiliki kejelasan, sehingga dinamakan ketidakjelasan kota Yathrib, yang saat ini pada saat itu Rasulullah memimpin kota Yathrib yang dinamakan saat ini kota Madinah. Sebelum Islam datang, kota Yathrib tidak memiliki pemimpin yang berdaulat dan masyarakat yang senantiasa hidup dalam ketidakpastian. Aus dan Khazraj, dua kabilah terbesar di kota Yathrib. Beberapa kelompok penduduk kota Yathrib menemui Rasulullah SAW yang saat itu dikenal dengan sifat Al-Amin, terpercaya, memintanya untuk memimpin kota Yathrib, dan mereka berjanji akan menjaga keselamatan diri Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, serta ikut memelihara dan mengembangkan ajaran Islam. Nah, pada saat itu kota Yathrib adalah kota yang tidak memiliki kejelasan, yang saat itu juga Rasulullah SAW memimpin kota Yathrib. Ada dua penduduk, yaitu penduduk kabilah terbesar yang memperebutkan kota Yathrib, dan pada saat itu tidak ada kejelasan sampai kapan kota tersebut akan dipimpin oleh pemimpin yang adil dan berdaulat. Sehingga ada sekelompok penduduk datang ke Muhammad, datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta menjadi pemimpin di kota Yathrib. Dan penduduk Yathrib berjanji kepada Rasulullah SAW akan menjaga diri Rasulullah SAW dan pengikutnya, serta akan mengembangkan ajaran Islam di kota Yathrib yang saat ini dikenal dengan kota Madinah. Pada saat itu, sesuai dengan perjanjian, dalam catatan ada dua kali pertemuan, yaitu pertemuan 12 dan 13 kenabian yang dikenal dengan Bai'at Aqabah. Setelah dua Bai'at Aqabah, Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu Islam mengalami tantangan yang sangat berat, karena saat itu Islam harus memerangi kafir Quraisy selama kurang lebih 13 tahun sejak wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah Islam memiliki tantangan yang sangat berat, yang sangat sulit untuk bisa mengembangkan ekonomi Islam dan penduduk kota Yathrib dan kota Mekah, yang saat ini kota Yathrib tersebut dikenal dengan kota Madinah. Sesuai dengan perjanjian di kota Yathrib, yang mana Rasulullah SAW memimpin penduduk kota Yathrib, dan sejak itu kota Yathrib berubah menjadi kota Madinah. Jadi dari kota Yathrib berubah nama menjadi kota Madinah. Dan saat itu Rasulullah SAW membentuk sebuah peraturan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dan keamanan sebuah negara, atau keamanan di sebuah kota Yathrib yang berubah menjadi kota Madinah. Pada saat itu, masyarakat wajib mengikuti perintah Rasulullah SAW sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam
dan seluruh aspek kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, kebebasan, persamaan, dan juga keadilan. Madinah merupakan negara yang baru, negara yang membentuknya baru terbentuk pada saat Rasulullah SAW datang ke kota Yasrib yang berubah nama menjadi kota Madinah. Dan saat itu kota Yasrib atau kota Madinah tidak memiliki sedikit pun warisan, tidak memiliki kas, tidak memiliki harta sedikit pun. Itu tidaklah mudah memimpin kota Madinah karena Rasulullah SAW harus merintis, harus mengembangkan dari saat itu menjadi pemimpin di kota Madinah. Pada hal ini diimplikasikan menjadi kehidupan bermasyarakat di kota Madinah, sehingga harus selalu dihiasi oleh berbagai suku dan budaya, hingga Islam hadir di tengah-tengah mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat Madinah masih sangat tidak menentu, karena kota Madinah saat itu baru terbentuk, bukanlah negara yang atau kota yang sudah lama berdiri. Nah, dengan demikian, dengan tidak menentunya negara dan memprihatinkan pada waktu itu, saat itu Rasulullah SAW membangun sebuah beberapa fasilitas di kota Madinah dan membangun tali persaudaraan di kota Madinah dan banyak lagi hal lainnya. Rasulullah SAW memiliki jalan untuk mengubah keadaan seperti perlahan-lahan. Perlahan Rasulullah mengubah kota Madinah dengan mengatasi berbagai masalah utama, yaitu masalah finansial, dengan faktor keuangan agar tidak bergantung pada saat sebelumnya. Yang saat itu Rasulullah sudah memimpin, Rasulullah harus mengatur bagaimana perekonomian atau keuangan kota Madinah. Dalam hal ini, strategi Rasulullah SAW melakukan langkah-langkah yang pertama adalah membangun masjid. Setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, Rasulullah SAW membentuk masjid di kota Madinah. Tugas pertama yaitu adalah untuk mendirikan masjid berupa asas utama yang terpenting dalam membentuk masyarakat muslim. Rasulullah SAW menyadari bahwasanya komitmen terhadap sistem dan juga sistem akidah, akhlak dan tatanan Islam baru akan tumbuh berkembang terhadap kehidupan sosial yang dijiwai oleh semangat yang lahir dari aktivitas masjid. Sehingga itulah pentingnya membangun masjid pada saat itu di zaman Rasulullah SAW ketika memimpin kota Madinah. Di tempat tersebut, kaum muslimin seiring perlahan berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk mengenalkan Islam lebih jauh lagi. Lalu pada saat itu Rasulullah setelah membangun masjid, Rasulullah SAW merehabilitasi kaum muhajirin, yaitu dengan merehabilitasi kaum muhajirin. Tugasnya untuk dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu untuk memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi kaum muhajirin. Kaum muhajirin yaitu penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Kaum muslim yang melakukan hijrah pada saat masa itu yaitu berjumlah sekitar 150 keluarga, baik yang sudah tiba di kota Madinah maupun yang sedang di perjalanan kota Madinah, dengan tujuan untuk mengenalkan Islam lebih dekat dan lebih jauh lagi. Lalu perlahan kondisi yang memprihatinkan karena hanya membawa sedikit pembekalan. Saat itu penduduk yang pindah ke kota Madinah harus mengalami sebuah perjalanan yang sangat berat karena tidak memiliki kecukupan dari segi konsumsi untuk perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Setiba di kota Madinah, sumber mata pencaharian mereka bergantung pada bidang pertanian dan pemerintahan yang belum memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan secara finansial atau keuangan.
Untuk memperbaiki keadaan seperti itu tidaklah mudah, teman-teman. Rasulullah SAW harus menerapkan kebijakan yang sangat arif dan bijaksana, yakni dengan cara menanamkan tali persaudaraan. Sebelum perekonomian meningkat, Rasulullah SAW membangun masjid, merehabilitasi kaum muhajirin. Setelah itu, masyarakat atau penduduk dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah harus mempererat tali persaudaraan supaya mereka hidup tidak hanya sendiri. Karena sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong, saling membantu, dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan cara itulah Rasulullah SAW menerapkan kaum muhajirin, yaitu sudah dikenal dengan kota Madinah dengan kaum Makkah. Yakni persaudaraan itu harus berdasarkan agama dan menggantikan persaudaraan yang awalnya berdasarkan darah, lalu harus berdasarkan seluruh penduduk di kota Madinah. Tentu hal tersebut tidaklah mudah. Untuk membentuk sebuah kota yang tadinya kota itu tidak memiliki kejelasan sampai kapan kota tersebut akan berdiri dan sampai kapan kota tersebut akan memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, setelah itu Rasulullah SAW setelah melakukan rehabilitasi kaum muhajirin, Rasulullah SAW membuat konstitusi negara, di mana konstitusi negara ini setiap masyarakat muslim maupun non muslim harus memiliki peraturan yang sangat bijaksana dari Rasulullah SAW. Seperti yang pertama, tidak boleh membawa senjata untuk melakukan peperangan. Tidak boleh memotong rumput sekalipun, tidak boleh memotong pohon tanpa izin, dan juga tentu tidak boleh melakukan kekerasan di kota tersebut, karena kota tersebut baru saja terbentuk dan baru dibuat selama pemimpin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu, Rasulullah SAW menerapkan bahwasanya di kota Madinah harus memiliki peraturan yang baik dan tidak boleh adanya peperangan, harus hidup bersosial, tidak ada lagi peperangan, dan harus mengedepankan kepentingan bersama. Setelah melakukan konstitusi negara, Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Di sini mulai Rasulullah SAW memikirkan bagaimana supaya kota Madinah memiliki keuangan yang cukup untuk membantu kaum Madinah dan juga kaum Mekah yang berpindah ke Madinah. Dengan begitu, setelah melakukan restabilitasi di bidang sosial, lalu politik sudah, serta pertahanan dan keamanan negara, Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara dengan ketentuan Al-Quran. Seluruh paradigma berpikir bahwasannya di bidang ekonomi serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak sesuai dengan Islam. Nah, Rasulullah SAW mengedepankan seluruh peraturan, seluruh kebijakan yang tidak sesuai dengan Islam harus dihapuskan, harus diganti sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Quran. Dan saat itu paradigma baru sesuai dengan nilai-nilai Quran, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, keadilan, dan dasar-dasar sistem keuangan negara secara lebih mendalam akan dibahas pada saat setelah pemimpin Rasulullah SAW. Nah, pada saat itulah sejarah ekonomi Islam berdiri dari mulai Rasulullah SAW yang mana memimpin kota Madinah dari kota yang sebelumnya kota yang tidak pasti, yang selalu melakukan peperangan, dan persaudaraannya itu hanya satu darah saja, tidak memiliki kas, tidak memiliki harta dan warisan sekalipun. Lalu Rasulullah SAW menerapkan bagaimana supaya memiliki negara yang adil, berdaulat, dan sejahtera untuk mengedepankan kepentingan sosial. Nah, pada saat itulah pemikiran ekonomi Islam yang saat ini harus kita kenal semuanya, bahwa Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang sangat banyak. Dan saat itulah ekonomi jaya
dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang merupakan sebuah kebanggaan kita sebagai umat muslim. Tidak boleh kita melupakan bagaimana sejarah ekonomi Islam yang saat itu ekonomi bangkit pada masa Rasulullah SAW. Dan perilaku ekonomi pada saat itu memiliki 4 mata pencaharian yang utama, yaitu pertama pertanian, kedua peternakan, ketiga perdagangan, dan keempat adalah industri. 4 hal tersebut adalah mata pencaharian yang paling utama. Lalu saya akan menjelaskan 2 pemikir ekonomi Islam. Yang pertama menurut Zaid bin Ali, dan yang kedua adalah Abu Hanifah. Yang pertama, menurut Zaid bin Ali, cucu dari Imam Husain, berpendapat bahwasannya berjualan secara kredit itu tidak tunai, yang berangsur-angsur membayarnya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga tunai itu adalah transaksi yang sah dan dibolehkan. Tetapi harus dilandasi dengan saling ridho antar kedua belah pihak. Dan baik buruknya transaksi, baik buruknya sebuah akad itu tergantung pada akadnya. Akadnya tersebut termasuk adil atau tidak. Jadi Zaid bin Ali berpendapat boleh-boleh saja kita bertransaksi secara kredit atau tidak tunai. Dan saat kredit menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga tunai, itu adalah transaksi yang sah, tetapi harus dilandasi dengan akad saling ridho antar kedua belah pihak, dan tidak ada praktik yang tidak adil atau yang melakukan kerugian dari satu belah pihak. Yang kedua adalah menurut Abu Hanifah, adalah seorang fuqaha dan juga seorang pedagang yang saat itu tinggal di kota Kufah dan berdagang di kota Kufah. Saat itu kota Kufah merupakan tempat perdagangan atau aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sangat besar dan berkembang, sehingga pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian di kota Kufah adalah sudah dikategorikan aktivitas yang sangat maju dan berkembang. Pada saat ini kita dikenal memiliki kemampuan, kita sebagai generasi Z mengetahui bagaimana sih transaksi di media sosial, yang saat ini kita bisa mempraktikannya. Kita membayar pada saat disepakati dan barangnya akan dikirim di kemudian hari, tetapi kita bayarnya pada saat transaksi disepakati. Nah, ini sudah ada di pemikiran Abu Hanifah pada zaman dahulu, yang semasa hidupnya transaksi tersebut populer, yaitu adalah salam. Salam adalah menjual barang yang dikirimkan di kemudian hari, sedangkan dibayarnya pada saat itu, pada saat akad yang telah disepakati. Dan Abu Hanifah juga meragukan tersebut. Sebenarnya Abu Hanifah sudah meragukan bagaimana sih supaya akad tersebut sah dan tidak merugikan satu pihak. Abu Hanifah melakukan keabsahannya dengan mengarahkan pada perselisihan. Abu Hanifah menjelaskan bahwasanya menjual barang tersebut yang dibayar secara akad, secara tunai pada saat itu, dan dikirimkan di kemudian hari harus merinci agar diketahui dan dinyatakan dengan jelas, seperti misalnya kualitasnya, mutu produknya, tempat dan waktu pengirimannya, semua harus jelas agar sebagai transaksi jual beli, yang mana transaksi tersebut dibayar pada saat akad disepakati dan barangnya akan dikirim di kemudian hari, itu harus memiliki kejelasan, tidak boleh diragukan agar nantinya tidak merugikan satu pihak, yang mana saat itu harus dan sah bila transaksi tunai saat disepakati dan barangnya dikirim di kemudian hari. Kalau misalnya sekarang kita sebagai generasi Z, banyak sekali media sosial yang menawarkan transaksi. Pada saat kita akad, kita menanyakan produknya tersedia atau tidak, produknya seperti apa, barangnya seperti apa, lalu dibayar pada saat ini, dan keesokan harinya barang tersebut baru dikirimkan. Dan
beberapa waktu barang tersebut akan datang kepada kita. Dan itu adalah transaksi yang sah yang sudah ada pada saat zaman Abu Hanifah yang merupakan seorang fuqahah. Teman-teman sekalian, saat ini kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini memiliki sangat keistimewaan. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan bagi umat Islam. Memiliki banyak sejarah yang kemenangan tersebut berada di bulan Ramadan. Tentu yang pertama adalah kemenangannya Perang Badar, merupakan perang terbesar di dunia. Saat itu umat muslim memiliki kemenangan yang sangat luar biasa. Lalu kita sebagai umat muslim pada saat itu memenangkan Mekah kembali, mengambil kembali Mekah untuk umat Islam dan menduduki Mekah. Pada saat itu kita bisa menduduki Mekah, mendapatkannya kembali dan menaklukkan Mekah. Lalu kemenangan An-Nasr yang membuat manusia berbondong-bondong masuk Islam itu terjadi di bulan Ramadan. Dan berikutnya adalah negara Indonesia, negara kesatuan kita, yaitu negara yang memproklamasikan kemerdekaannya itu pada saat itu di bulan Ramadan. Tentu masih banyak lagi kemenangan-kemenangan umat Islam pada saat kita atau pada saat zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita, itu umat Islam memenangkan sebuah hal yang berat. Akan tetapi Allah memberikan bantuan kepada kita agar kita memberikan pembuktian bahwasanya kita bukanlah umat muslim yang lemah, tetapi kita adalah umat muslim yang sangat kuat, yang sangat bijaksana, yang membutuhkan pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi dari pertama sejarah pemikiran ekonomi Islam sampai saat ini di bulan Ramadan, yaitu bulan yang memenangkan sangat banyak sejarah sampai saat ini, dan negara kita pun memproklamasikan kemerdekaannya di bulan Ramadan. Tentu ini bukanlah hal yang mudah dan hal yang sulit, teman-teman, tetapi ini butuh pengorbanan yang sangat besar untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan tersebut. Jadi kita saat ini sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang sebentar lagi kita akan menjalankan malam Lailatul Qadar, dan sebentar lagi kita akan mendapatkan kemenangan, yaitu hari raya. Mari sisa bulan Ramadan di tahun ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan potensi, untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan menjalankan kewajiban dan sunnah dari Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Pada dasarnya mari kita kembangkan potensi kita di bulan Ramadan ini. Mari kita amalkan seluruh kewajiban-kewajiban kita dan sunnah kita di bulan Ramadan ini, dan amalkan kebaikan-kebaikan kita. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, mari kita mengamalkan ilmu tersebut agar bermanfaat untuk sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa mayaskurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.